Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan seperti biasanya, yaitu kegiatan P2K2 ya ibu-ibu. Dan saya ucapkan juga terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Bidan yang mau meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kita tentang masalah ASI ya ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu-ibu, sebelum kita memulai materi yang nantinya saya akan diskusikan, saya bertanya ini, ibu-ibu masih ingat pelajaran atau materi bulan yang lalu? Ada yang ingat, Bu? Iya, tentang ibu hamil, tentang ibu hamil, di mana poin-poinnya itu tentang 1000 hari pertama kehidupan, kemudian layanan atau kesehatan gizi, pentingnya gizi bagi ibu hamil, kemudian pemeriksaan kesehatan ibu hamil, kemudian apa lagi, Bu? Iya, pemeriksaan kesehatan setelah ibu melahirkan, kemudian memastikan apakah ibu dan bayinya mendapatkan pelayanan JKN. Iya, betul sekali, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mengingat materi sebelumnya. Kemudian saya mau bertanya ke ibu-ibu, apa kira-kira yang ibu harapkan untuk anak ibu? Iya, pastinya nantinya anak-anak ibu akan menjadi anak yang soleh dan soleha, membahagiakan kedua orang tua. Iya, betul sekali ibu-ibu. Baik ibu-ibu, kita di sini akan menggunakan flip chat 2.1, yaitu tentang ASI eksklusif, di mana sesi ini memberikan materi tentang layanan gizi bagi ibu menyusui dan anaknya. Ya Bu, kita lihat sama-sama ya Bu flip chatnya ya. Baik ibu-ibu, nah ini dia flip chat 21 di mana tentang ASI eksklusif ya. Apa poin-poinnya? Bahwa ASI saja sampai bayi 6 bulan, kemudian terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Susui bayi sesering mungkin semau bayi, kemudian perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Ini dia ya Bu ya. Nah, ibu-ibu tadi sudah melihat flip chat 21 tentang ASI eksklusif ya, dimana mengingatkan kita bahwa menyusui itu ASI ibu itu sangat penting ya Bu ya. Nah, apalagi anak kita yang baru lahir dan umurnya itu 0 sampai 2 tahun itu wajib harus dikasih ASI ya Bu ya, wajib menggunakan ASI untuk mencerdaskan anak tersebut agar dia cerdas, sehat, dan tinggi. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, ayo kita sama-sama berdiskusi buat 4 kelompok ya ibu-ibu. 4 kelompok ini akan saya namai. Yang kelompok pertama itu ASI, yang kedua bubur, yang ketiga posyandu, dan yang keempat sayuran. Di sini ibu-ibu berdiskusi ya sesuai kelompoknya masing-masing, dan ingat judul kelompoknya masing-masing. Nanti di sesi atau di langkah berikutnya saya akan tanya apa jawaban ibu, diskusi ibu-ibu ya. Oke Bu. Ibu-ibu, tadi kan saya sudah memberikan tugas nih kepada 4 kelompok, kelompok ASI, bubur, posyandu, dan sayuran. Nah, di sini saya mau bertanya, kelompok ibu ASI ya, kelompok ASI ya Bu ya.
Udah diskusi kan Bu tadi? Ayo coba apa jawaban diskusi ibu-ibu? Ada tuh 3 pertanyaan ya Bu ya di kelompok ASI ya. Yang pertama itu apa Bu? Iya, yang pertama itu berapa lama Ibu memberikan ASI saja dalam 6 bulan pertama? Berapa lama Bu? Iya, kemudian apa masalah yang Ibu hadapi dalam menyusui? Iya, yang ketiga, apakah Ibu juga memberikan makanan atau minuman lain selain ASI? Iya, tidak ya Bu, harus ASI ya. Untuk apalagi dia umurnya 0 sampai 2 tahun ya Bu, itu wajib harus ASI, tidak boleh yang lain ya Bu ya. Terima kasih ya saya ucapkan kepada kelompok ASI yang sudah memberikan pendapatnya tentang diskusi kita tadi ya. Udah kelompok ASI. Oke, kemudian Bu, di sini untuk lebih jelasnya jawaban-jawaban Ibu, kita mau nonton ya Bu. Kita akan putar ya Bu mengenai ASI eksklusif atau ASI saja. Nah, kita akan putar filmnya. Oke Bu, kita tonton sama-sama ya Bu. Sama-sama kita lihat ya Bu. Nanti akan menjawab diskusi Ibu yang tadi. Ya Bu ya, kita lihat ya. Bayinya dikasih air ya Bu, kasihan, haus. Bayi menangis tidak selalu berarti haus atau lapar Bu. Bisa juga karena popoknya basah, bayi merasa ngantuk atau tidak nyaman. Coba sini saya gendong. Wih, pinter. Nah, ayo nggak boleh rewel ya. Ibu, Bapak, bayinya diberi ASI saja ya, mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan. Ingat, bayi baru lahir, itu lambungnya masih sangat kecil, Bu. Bayi 1 sampai 2 hari, itu masih sebesar kelereng. Setelah 3 hari, ukurannya membesar menjadi sebesar bola bekel. Kemudian mencapai 10 hari, lambungnya bertambah membesar hingga sebesar bola pingpong. Oh, kecil sekali ya? Jadi, kalau kayak gitu, ASI aja udah cukup. Bayi memang tidak bisa minum banyak, tapi pasti sering minta minum. Semakin sering ASI diberikan, semakin banyak ASI keluar. ASI makanan yang terbaik buat bayi loh, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau dikasih pisang, Aduh, kasihan Bu. Lambungnya kan masih kecil. tapi katanya badan bayi bisa jadi lebih berisi kalau dikasih pisang. Pisang bisa diberikan, Bu, tapi nanti ya nunggu bayi setelah umur 6 bulan sampai pencernaannya baik untuk mencerna makanan. Jadi menyusuinya cuma sampai 6 bulan? Oh jangan, Bu, ASI tetap diberikan sampai bayi umur 2 tahun. Itu lebih bagus. Kalau begitu, dulu saya betul dong Bu Bidan. Semua anak saya dulu ASI-nya sampai 2 tahun lebih. Iya, betul. ASI diberikan sampai 6 bulan bersamaan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan setelah 6 bulan, jangan lupa loh Bu, diberi vitamin A dosis tinggi setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Coba Ibu susui kembali bayinya. Iya. Jangan ragu loh Bu, memberikan ASI pagi, siang, dan malam semau bayi. Tapi jika Ibu terpisah sementara dengan bayi, ASI bisa diperah. Dan pengasuh bisa memberikannya dengan sendok atau gelas kecil. Memangnya ASI bisa disimpan? Oh iya bisa. ASI bisa disimpan di rumah 4-6 jam asal wadahnya tertutup dan bersih. ASI juga bisa disimpan di kulkas loh, biar bisa lebih lama. Nenek, Bapak juga harus memberikan makanan yang bergizi buat ibunya agar ASINya bagus. Siap, Bu. Iya, lihat bayinya sudah tenang mendapatkan ASI dari ibunya. Jadi nggak perlu beli susu formula, madu atau pisang. Iya, ASI gratis.
1. Air susu ibu saja sampai bayi usia 6 bulan. 2. Terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. 3. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. 4. Perah ASI dan simpan sebelum ibu meninggalkan rumah, sehingga pengasuh bisa memberikannya kepada bayi pada saat ibu tidak berada di rumah. 5. MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 6. Kapsul vitamin A diberikan 2 kali setahun, warna biru untuk bayi usia 6-11 bulan, merah untuk balita. Nah, ibu-ibu, tadi kan udah nonton tuh film mengenai ASI eksklusif. Nah, kira-kira dari film tersebut apa yang ibu ingat agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Nah, yang pertama itu, apa artinya memberikan ASI saja, Bu? Iya, karena lambung bayi masih kecil ya, seperti kelereng. Makanya harus diberi ASI saja. Kemudian yang kedua, Bu, mengapa bayi hanya perlu diberi ASI saja hingga usia 6 bulan? Iya, agar tumbuh sehat dan cerdas. Iya, yang ketiga, kapan boleh memberikan makanan tambahan selain ASI? Kapan, Bu? Iya, setelah 6 bulan ke atas boleh diberi makanan lain selain ASI. Kemudian yang terakhir, setelah 6 bulan sampai umur berapa anak sebaiknya tetap diberi ASI? Ayo, Bu. Semau anak bayi. Kapan maunya anak bayi tersebut diberi ASI, mau dia umurnya 6 bulan ke atas, semau anak tersebut kita beri ASI ya, Bu ya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana menyimpan ASI? Ayo, Bu, tadi kan udah dilihat tuh filmnya. Iya, menyimpan ASI itu di tempat yang bersih dan tutupnya itu harus yang rapat. Kemudian bisa juga disimpan di dalam kulkas untuk tahan lama ya, ibu-ibu. Mana tahu ibu-ibu itu ada yang kerja sehingga anak bayinya ditinggal, makanya ibu menyimpan yang udah ibu perah ASInya ya, Bu ya. Simpanlah di tempat yang aman, yang bersih, agar anak kita pun terjauh dari penyakit ya, Bu. Paham kan ibu-ibu? Jika ingin mempelajari lebih lanjut, ibu-ibu bisa ibu buka buku latihan kesehatan dan gizi di halaman 18 ya, Bu. Di situ banyak poin-poinnya di mana kita mengetahui cara menyusui bayi, cara memerah ASI dan menyimpan ASI, dan kemudian cara bagaimana kebutuhan gizi untuk bayi yang umurnya 0 sampai 6 bulan ya, Bu ya. Di situ ada. Ibu lihat saja ya, Bu, di halaman 18. Nah, kemudian ibu-ibu, saya ingin bertanya, kira-kira ada nggak kendala ibu-ibu dalam menyusui anaknya dan apa solusinya? Yuk kita bahas sama-sama, Bu. Iya, air ASI ibu tidak keluar gitu ya, Bu ya. Iya. Kemudian ya maaf ya, pentil ASInya terlalu kecil ya, atau kurang besar gitu sehingga payah diperah ya. Iya, jadi ibu-ibu solusinya banyak aja minum atau makan makanan yang bergizi. Contohnya ibu tahu daun kato atau pucuk jantung pisang. Nah, itu rebus di sayur ya, dimakan ya. Mudah-mudahan dengan cara itu, dengan cara tradisional, air ASI ibu bisa keluar dengan normal dan ASInya itu bergizi ya, ibu-ibu, untuk anaknya nanti. Atau ibu-ibu biar lebih jelasnya nanti kita tanya sama ibu bidan, ini ada di samping kita ya.
Makanya Ibu Bidan kita undang untuk menjelaskan masalah ASI, kemudian gizi-gizi apa yang bagus untuk ibu menyusui, seperti itu. Nanti ibu-ibu bisa bertanya kepada Ibu Bidan. Mungkin materi yang saya sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mempraktekannya di rumah masing-masing, bisa menjaga anak ibu masing-masing, memberikan gizi anak ibu yang baik ya. Mungkin itu saja. Sebelum saya menutup materi ini, nanti saya akan memberi ibu iyel-iyel atau permainan ya, biar ibu-ibu semangat, tidak ngantuk ya. Kayaknya pada ngantuk, lemas ya. Nanti saya akan beri iyel-iyel ya Bu ya. Permainannya itu Bu, nyanyi atau iyel-iyel gitu Bu. Kita menggunakan jari ya Bu ya. Kita sama-sama ya Bu. Ini namanya ibu jari, ini namanya ibu jari. Apa kata ibu jari? Saya minum obat sesuai indikasi. Ini namanya jari telunjuk, ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Saya minum obat sesuai petunjuk. Ini namanya jari tengah, ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Saya minum obat jangan salah. Ini namanya jari manis, ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Saya minum obat sesuai dosis. Ini namanya jari kelingking, ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Saya harus minum, itu sangat penting. Oke Bu, ya. Baik ibu-ibu, udah semangat? Iya, tadi udah yel-yel ya, dan tadi juga udah diberi penjelasan oleh Ibu Bidan mengenai ASI eksklusif, kemudian bagaimana cara memberikan gizi kepada ibu menyusui dan anak, cara menyusui seperti apa, gitu ya ibu-ibu. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum pulang, marilah kita berdoa agar kiranya kegiatan kita diberkati dan diberkahi oleh Allah. Doa dimulai, doa selesai. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.